Liga Italia resmi merilis jadwal pertandingan untuk pekan ke-37 Serie A. Kecuali laga Genoa versus Atalanta, 9 pertandingan lainnya akan digelar serentak pada Minggu pukul 20.45 waktu setempat. Keputusan ini diambil demi menjaga prinsip fair play dalam persaingan memperebutkan Scudetto, zona Eropa, dan menghindari degradasi. Namun kini muncul dilema baru terkait penjadwalan pekan ke-38, jika gelar juara belum ditentukan setelah laga Inter Lazio dan Parma Napoli. Dengan Inter yang juga akan tampil di final Liga Champions pada 31 Mei melawan PSG di Munich, tidak memungkinkan untuk tetap memainkan Giornata ke-38 pada 25 Mei seperti rencana awal. Gazzetta dello Sport mengingatkan bahwa dalam sejarah Serie A, hanya satu kali ada pertandingan penentuan gelar, Spareggio, yaitu pada tahun 1964 saat Bologna mengalahkan Inter 2-0. Sejak itu, belum pernah ada lagi kondisi klasemen yang memaksa laga tambahan. Demi mengantisipasi kemungkinan itu, Giornata terakhir Serie A direncanakan digelar lebih awal, yakni Kamis 22 Mei. Hal ini juga untuk menghindari bentrok dengan final Liga Eropa antara Manchester United dan Tottenham yang berlangsung Rabu 21 Mei. Dengan demikian, tanggal 25 Mei bisa disiapkan sebagai cadangan untuk laga penentuan gelar bila diperlukan. Pertandingan terakhir yang berpotensi menentukan Scudetto adalah Como versus Inter dan Napoli versus Cagliari. Semua mata akan tertuju ke sana. Apalagi dengan Inter masih mengejar gelar ganda, Serie A dan Liga Champions. Sementara PSG, lawan mereka di final Eropa, sudah lebih dulu mengamankan gelar Liga dan bisa fokus penuh pada persiapan fisik dan mental. Setelah menunggu hampir sepanjang musim, akhirnya Mehdi Taremi mulai menunjukkan sinarnya di Inter. Penyerang asal Iran itu kini mulai memainkan peran penting dalam skuad Simone Inzaghi, tepat di momen-momen menentukan musim. Ia turut berkontribusi dalam 2 laga krusial melawan Barcelona di Liga Champions, serta dalam kemenangan atas Torino yang kembali menghidupkan harapan Inter dalam perebutan Scudetto. Sekarang Taremi bisa bekerja dengan tenang setelah melewati banyak masalah, dan itu terlihat. Ia menderita pubalgia sepanjang paruh pertama musim, dan saat sudah pulih, ia kembali dari timnas dengan cedera. Kini ia berlatih penuh dan sebenarnya layak mencetak gol, ungkap Inzaghi usai laga terakhir. Meskipun produktivitas gol Taremi masih belum memuaskan, kontribusinya dalam permainan secara keseluruhan mulai mendapat sorotan. Menurut La Gazzetta dello Sport, peran Taremi di lapangan kian vital dan posisinya dalam tim kini jauh lebih stabil. Rencananya, Taremi akan kembali menjadi starter dalam laga hari Minggu melawan Lazio, untuk pertama kalinya bermain sebagai starter 2 kali berturut-turut di Serie A musim ini. Ia akan berduet dengan Marcus Thuram di lini depan. Setelah itu, giliran Marcus dan Lautaro Martinez yang akan turun sebagai starter dalam 2 laga penutup musim. Namun perbedaannya kini jelas, Taremi bukan lagi pemain cadangan yang terlupakan. Dulu, ia sempat kalah bersaing dengan Arnautovic dan Korea dalam urutan pilihan Inzaghi. Kini, ia justru menjadi opsi utama dari bangku cadangan, baik dalam perburuan Scudetto maupun di panggung final Liga Champions. Kebangkitan Taremi datang di saat yang tepat, dan Inter bisa jadi menuai hasilnya. Sebuah pertemuan menarik terjadi di tepi Danau Como. Menurut laporan dari Tuttosport, Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti dan gelandang muda Como, Nico Paz, tertangkap kamera sedang makan malam bersama di sebuah restoran setempat. Keduanya mengaku bahwa itu hanya merupakan obrolan ramah. Namun media dan pengamat menilai pertemuan itu bisa jadi lebih dari sekadar silaturahmi. Zanetti, yang juga berasal dari Argentina seperti Paz, diketahui sudah lama menjadi pendukung utama talenta muda tersebut agar bergabung dengan Inter. Nico Paz saat ini membela Como dan tampil impresif sepanjang musim. Namun, statusnya masih menjadi perhatian karena Real Madrid memiliki opsi pembelian kembali atas sang gelandang serang, sementara Como ingin mempertahankannya. Menariknya, dalam laga terakhir Inter melawan Torino, pelatih Simone Inzaghi menerapkan formasi 3-4-2-1, skema yang dinilai sangat cocok dengan gaya bermain Nico Paz. Hal ini semakin memanaskan spekulasi bahwa Inter tengah mempersiapkan ruang bagi sang pemain kreatif berusia 19 tahun itu dalam proyek masa depan mereka. Meski belum ada konfirmasi resmi,
Pertemuan di Como tersebut bisa menjadi langkah awal pendekatan serius Nerazzurri kepada salah satu talenta paling menjanjikan saat ini. Setelah sempat absen lama akibat cedera serius di awal musim, Petar Suci kini menunjukkan performa yang kembali menjanjikan bersama Dinamo Zagabria. Gelandang berusia 20 tahun itu telah resmi menjadi milik Inter Milan dengan biaya transfer 14 juta euro ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus, dan telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji sebesar 1,5 juta euro per musim. Menurut Tuttosport, Sucic tampil gemilang dalam 2 laga terakhir Dinamo melawan Hajduk Split dan Slaven Blupo, mencetak 2 gol dan memperlihatkan fleksibilitas taktik yang tinggi. Ia mampu bermain sebagai gelandang bertahan dalam skema 4-2-3-1, namun juga piawai menjalankan peran sebagai regista maupun mezzala. Kemampuan multifungsi ini membuat Sucic dinilai sebagai opsi ideal bagi Inter untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Davide Fratesi atau Christian Aslani pada bursa transfer mendatang. Dengan teknik, visi bermain, dan ketahanan fisik yang mulai kembali ke puncak, Sucic disebut-sebut siap bersaing di lini tengah Nerazzurri musim depan. Inter Milan memulai kembali sesi latihan hari ini untuk menghadapi 3 laga penentuan akhir musim, melawan Lazio, Como, dan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Namun, seperti dilaporkan oleh Tuttosport, skenario bisa saja berubah jika harus digelar laga tambahan untuk penentuan Scudetto melalui Spareggio Serie A, sebuah kemungkinan yang masih terbuka. Meski musim belum berakhir, atmosfer yang menyelimuti Appiano Gentile adalah satu, yaitu semangat balas dendam. Ada 10 sosok kunci di luar manajemen yang akan menjalani laga-laga krusial ini dengan tekad berlipat. Mereka adalah Simone Inzaghi, Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Federico Di Marco, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Stefan De Vrij, dan Joaquin Correa. Nama-nama ini adalah saksi pahit kegagalan merebut Scudetto musim 2021-2022 dari Milan, dan juga final Liga Champions 2022-2023 yang hilang di Istanbul. Kondisi klasemen Serie A pun mengingatkan pada 3 tahun lalu. Inter kembali dalam posisi mengejar, berharap pemuncak klasemen terpeleset sambil wajib menyapu bersih 2 laga tersisa. Namun target sejati mereka kali ini adalah Eropa. Hasrat besar terlihat jelas dari performa luar biasa mereka sepanjang fase gugur Liga Champions. Dengan potensi untuk mengakhiri musim dengan 2 trofi bergengsi atau bahkan nihil, tekanan dan peluang berjalan beriringan. Kini, semuanya tergantung pada mentalitas dan determinasi pasukan Simone Inzaghi dalam melewati garis akhir. Sembari merancang strategi transfer masuk, Inter Milan juga mulai mengevaluasi nasib para pemain yang tengah dipinjamkan. Menurut Corriere dello Sport, masa depan Tajon Buchanan dan Palacios tampaknya akan kembali ke titik awal, yaitu Milano. Untuk Buchanan, peluang bertahan di Villarreal dinilai sangat kecil. Klub La Liga itu harus membayar sekitar 13 juta euro untuk menebus sang winger asal Kanada setelah masa pinjamannya selama 6 bulan. Jumlah tersebut dianggap terlalu tinggi oleh pihak Villarreal, yang hingga kini belum menunjukkan langkah konkret untuk mempermanenkannya. Dengan begitu, Inter perlu mencarikan destinasi baru bagi ex-pemain klub Brugge tersebut. Situasi serupa dialami oleh Palacios. Pemain asal Argentina itu akan kembali dari Monza, usai menjalani masa pinjaman yang kurang mengesankan, baik secara individu maupun tim. Ia hanya mencatatkan 7 penampilan sejauh musim ini. Meski begitu, beberapa klub mulai menunjukkan ketertarikan, di antaranya Eintracht Frankfurt dan FC Basel, yang telah mengajukan pertanyaan awal kepada Inter mengenai ketersediaannya. Dengan banyaknya pemain pinjaman yang tidak menemukan tempat permanen, Inter tampaknya harus bekerja ekstra pada bursa transfer mendatang untuk merapikan skuad sekaligus menjaga keseimbangan keuangan klub. Francesco Pio Esposito menutup musim Serie B 2024-2025 dengan gemilang. Lewat eksekusi penalti yang sempurna, penyerang muda milik Inter Milan itu mencetak gol ke-17 musim ini dan membawa Spezia unggul sementara 3-0 atas Cosenza. Laga tersebut berakhir dengan kemenangan 3-1 bagi Spezia, yang memastikan posisi ketiga di klasemen akhir dan lolos ke babak playoff promosi ke Serie A. Performa impresif Esposito sepanjang musim menjadi sorotan tersendiri,
Tidak hanya bagi Spezia, tetapi juga bagi Inter yang memiliki sang pemain. Dengan torehan 17 gol, Esposito tampil sebagai salah satu protagonis utama Serie B musim ini. Selain Spezia, tim-tim lain yang akan bersaing di babak playoff adalah Cremonese, Juve Stabia, Catanzaro, Cesena, dan Palermo. Adapun Sassuolo dan Pisa telah lebih dulu memastikan promosi langsung ke Serie A. Berdasarkan posisi klasemen, Juve Stabia akan menghadapi Palermo, sementara Catanzaro akan melawan Cesena di babak awal playoff. Spezia dan Cremonese akan menunggu pemenangnya di semifinal. Di sisi lain klasemen, Cosenza yang sudah dipastikan terdegradasi, harus ditemani oleh Cittadella dan secara mengejutkan Sampdoria. Klub legendaris asal Genova itu, yang juga diperkuat oleh pemain muda Inter Ebenezer Akinsanmiro, terdegradasi ke Serie C untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Sementara itu, Frosinone dan Salernitana akan menjalani laga playoff demi mempertahankan status mereka di Serie B. Menjelang ulang tahunnya yang ke-80, mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti, tampil dalam 2 wawancara panjang di La Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera, berbicara dengan keterbukaan yang langka tentang hidupnya, keluarga, bisnis, dan tentu saja, Inter. 80 tahun? Kedengarannya menakutkan. Tapi secara mental saya tidak merasakannya. Semuanya terasa biasa. Secara fisik, iya, saya merasakannya. Ada kelelahan yang tidak seperti dulu, kata Moratti. Ia mengaku kini lebih banyak mendukung proyek anak-anaknya dan menemukan kepuasan dalam membantu mereka berkembang. Moratti juga mengungkap penyesalan terdalamnya, menolak ajakan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Milan, bahkan ketika permintaan itu datang langsung dari Kardinal Martini. Saya masih merasa bersalah karena tidak menuruti seorang pria dengan kualitas dan kebesaran seperti dia, ujarnya. Ia mengenang sosok ayahnya, Angelo Moratti, tokoh legendaris Inter. Dia memulai dari nol, orang yang jenius sekaligus penuh kemanusiaan. Tujuannya bukan uang, tapi menciptakan hal-hal indah dan membuat orang lain bahagia, kenang Moratti, sambil menceritakan momen unik ketika ia muncul bersama Maradona saat semua orang mengira ia akan keluar dari rumah bersama pelatih Roberto Mancini yang tengah galau. Mengenai penjualan perusahaan keluarga, Saras, Moratti menyebutnya sebagai keputusan sulit. Secara ekonomi, itu langkah yang bagus. Tapi secara manusiawi, sangat menyakitkan. Orang-orang yang bekerja di sana sangat dekat dengan kami, katanya. Hal serupa dirasakannya saat menjual Inter. Ia menyadari bahwa meningkatnya biaya dan menurunnya gairah tak sebanding dengan ambisi klub. Saya selalu pikir lebih baik menyerahkan ke pemilik internasional, tapi kepemilikan keluarga tetap jadi referensi yang lebih mudah, bahkan bagi tim. Soal Inter saat ini, Moratti mengaku terkesan dengan perkembangan Niccolò Barella. Dia mengejutkan, bisa lewati lawan, berani, dan berbahaya di depan. Lautaro juga luar biasa, dan saya menyukai Thuram. Saya kenal ayahnya. Ia pun memberikan pujian khusus untuk Simone Inzaghi. Awalnya saya tidak yakin dia cocok untuk Inter. Tapi ternyata dia sangat baik, tenang, dan penuh akal sehat. Tentang petinggi klub, Moratti menyebut Giuseppe Marotta sebagai orang yang sangat kompeten. Saya sudah mengincarnya sejak ia di Sampdoria. Meskipun tak berencana menghadiri final Liga Champions melawan PSG di Munich pada 31 Mei mendatang, Moratti mengaku akan mengikuti laga dengan antusias. Ia menikmati duel penuh emosi kontra Barcelona di semifinal yang berakhir 4-3. Yamal mengesankan saya, refleksnya luar biasa. Ketika ditanya tentang rivalitas terbesar Inter, Moratti menjawab tegas, bukan Milan. Musuh sejati kami selalu Juventus.